Silakan Pak. Saya dulu ya. Oke. Eh, Allah, mudah-mudahan saya bisa nih kalau nggak dengan bisa merekam ya Pak. Romis. Sudah muncul belum Pak? Gimana Bu? Sudah Bu, sudah muncul. Alhamdulillah. Ya, ya, Sudah ya, Bu. ya. Sudah muncul Sudah Pak? berikutnya. Sudah. Sudah. Ini Pak Dwi dengan Pak Bu Romis dulu ya. Mungkin udah Ini bisa langsung dimulai mungkin. aja ini. Langsung nggak nunggu instruksi dari Fasil ya? Iya. Langsung saja ya berarti ya. Langsung Oke, ya. oke. Silakan Bu Romis. Assalamualaikum Pak Dwi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Romis, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Romis hari ini? Alhamdulillah juga Pak, sehat hari ini, keadaan baik. Oke. Ada apa Bu Romis? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan ya. Iya nih Pak, mohon maaf Pak Dwi, hari ini sedang sibuk ya Pak ya. Mudah-mudahan sih Bapak tidak sibuk ya Pak. Enggak Bu, saya hari ini lagi santai. Gimana Bu? Ada apa Bu? Ya Pak, maaf Pak Dwi, saya mau ngobrol sekitar 10-15 menit lah. Saya sedang bingung nih Pak. Mungkin dengan obrolan dengan Pak Dwi ada sesuatu yang saya dapatkan gitu. Oke Bu, kira-kira apa ya tujuan obrolan kita kali ini Bu? Jadi gini Pak, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan dari siswa saya kelas 6 Pak. Oh, oke. Iya Bu Romis. Jadi Bu Romis ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya itu apa Ibu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 siswa saya tahun ini berbeda Pak dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu Pak. Jangankan anak laki-laki dan perempuan gitu ya, antar anak perempuan masih terlihat ada pemisah. Jadi saat pembelajaran metode diskusi itu Pak, atau kegiatan di luar, mereka terkesan kurang kerjasamanya Pak. Jadi saya itu bingung, kenapa anak-anak saya kelas 6 ini tidak ada kolaborasinya gitu. Oke, jadi Ibu Romis merasa bingung ya dengan keadaan murid. Belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu Romis ya? Ya, betul Pak Dwi. Seperti itu. Oh iya. Tadi kan Bu Romis mengatakan bahwasanya murid-murid itu belum bisa bekerja sama nih saat pembelajaran. Menurut Bu Romis, idealnya murid-murid kelas itu bagaimana Bu? Artinya idealnya murid-murid itu yang harusnya yang seperti apa menurut Bu Romis? Iya Pak, jadi mereka ideal menurut saya dapat melaksanakan pembelajaran Pak ya, terutama tugas berkelompok. Jadi secara aktif bersama-sama berkolaborasi Pak. Jadi agar dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik gitu Pak.
Iya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Romis lakukan agar murid-murid bisa kompak, artinya bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya? Apa menurut apa yang kira-kira Ibu Romis bisa lakukan? Ya, Yang Pak. sudah Ibu Romis lakukan? Ya, ini sebenarnya saya memasukkan metode ya Pak ya pembelajaran diskusi dalam RPP yang saya buat agar menjadikan anak itu aktif bersama gitu Pak. Ya. Jadi Bu Romi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun di sini ada karakter kerjasama atau kolaborasi murid yang memang belum sepenuhnya itu muncul ya. Oke, jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Romi sekarang dalam mencapai tujuan dari skala 1 sampai 10 itu, Bu? Iya Pak, kalau dibuat skala ya Pak, posisi saya sekarang itu masih di skala 5 gitu Pak Dwi. Oh iya Bu. Oke. Terus yang Bu Romis inginkan kira-kira di skala posisi berapa, Bu? Saya ingin posisi saya itu ingin di skala 8 sampai 9 gitu Pak. Oke. Kira-kira nih selain metode diskusi pasti ada cara lain kan? Nah, kira-kira apa cara lain yang bisa mencapai tujuan tersebut, Bu? Iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid ya Pak sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, penilaian sikap, saya tekankan dan di akhir kegiatan saya merefleksi yang saya lakukan. Jadi terkait sikap terus dan memberikan apresiasi kepada murid gitu agar murid itu menjaga kebersamaan. Jadi anak termotivasi gitu Pak. Oke. Itu pada pembelajaran ya, Bu ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Bu? Iya Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan gitu Pak, seperti kompetensi, beregu, dan sering adakan permainan. Jadi untuk mengenal teman-temannya itu yang lebih dalam gitu Pak. Wah, mantap Bu. Luar biasa Bu Romis. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Ini Pak, jadi saya akan memasukkan motivasi itu ya Pak sebelum kegiatan pembelajaran gitu. Jadi saya informasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian gitu. Selain dari adanya pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir juga saya ada refleksi gitu Pak. Jadi tidak lupa nanti di luar pembelajaran itu ada kegiatan permainan bergu gitu untuk melatih kerjasama, kekompakan gitu Pak. Jadi adanya motivasi ini agar anak kerjasamanya baik. Oke. Terus berapa jangka waktu yang bisa dilakukan, Bu? Itu kira-kira ya Pak 1 sampai 2 minggu lah Pak. Oke.
apa komitmen Bu Romi sendiri terhadap rencana aksi tersebut? Iya Pak, saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Jadi berikutnya ada keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberi motivasi gitu Pak, minimal dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu gitu, untuk melatih kekompakan. Oke, bagus Bu. Kira-kira siapa yang nantinya akan membantu Bu Romis untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut? Nanti saya buat sendiri dulu Pak. Lalu saya meminta dari teman sejawat, terus barangkali ada yang perlu direvisi gitu Pak. Sip Bu, mantap. Kemudian menurut Ibu, Bu Romis, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi dari percakapan kita ini ya Pak, tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama, yang belum kompak, dan dalam berdiskusi kelompok. Oke Bu, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah Bu Romi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Romis akan membuahkan hasil. Kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti itu bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami, yang saya hadapi dengan anak-anak. Sama-sama Ibu Romis. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, lanjut. Silakan Bu Romis. Ya. Assalamualaikum Pak Dede, apa kabar Pak Dede hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah Bu Romis, ya keadaan saya seperti inilah. Alhamdulillah sehat, walafiat Bu Romis. Iya, alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat gitu dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kenapa Iya, ya Bu. Pak? Apakah ada masalah? Betul Bu. Saya ini sebenarnya lagi ada masalah, tapi saya ini bingung gitu loh Bu. Mau ceritanya ke siapa gitu kan. Nah, lalu apa Bu Romis ada waktu untuk saya Bu? Mohon maaf loh Bu. Seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu itu. Siapa tahu Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya Bu. Iya Pak, insya Allah saya ada waktu dan jangan sungkan-sungkan Bapak tidak mengganggu waktu saya kok. Terima kasih loh Bu sebelumnya. Memang sih Bu, beberapa hari ini belakangan ini memang saya sering nggak nyaman, mau tidur juga nggak nyaman, mau pokoknya pikiran saya juga nggak bisa tenang ini Bu.
Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi kenyamanan itu? Kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak? Kalau yang saya harapkan sih, saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya cerita sama ibu, sharing sama ibu, seperti itu untuk mendengarkan keluh kesah saya ke apa yang saya ceritakan ke ibu gitu Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan dapat solusi dari masalah yang akan saya ceritakan ini ke ibu gitu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pecahannya ya Pak. Ini jadi permasalahan seperti apa? Silakan diceritakan, Pak Dede. Jadi gini Bu, ya, jadi beberapa hari yang lalu tempatnya sih waktu profesi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, dan itu yang membuat saya kepikiran gitu Bu. Oh begitu. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dede mendapat teguran tersebut gitu? Ya sih Bu, kalau menurut pribadi saya sih masalahnya memang nggak serius yang terjadi gitu, tapi kan masih tetap apa terfikirkan gitu loh Bu. Jadi membuat hati saya ini kurang tenang. Oh, tidak serius seperti apa ya Pak? Ini loh Bu, kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan di kelas Bu. Maksudnya proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Dede dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu dengan kepala sekolah? Iya Bu, jadi sepertinya gitu Bu ya, beliau itu keberatan waktu saya ngajar tidak memakai buku teks atau modul dan lain sebagainya gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Dede terhadap respon dari kepala sekolah tersebut, ya Pak? Saya sih sejujurnya ya Bu, menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan banyak dari berbagai sumber, baik dari internet dan lain sebagainya atau dari media cetak. Terus lalu saya juga ke perpustakaan itu Bu. Bagi saya yang penting ngacu pada kurikulum kalau menurut saya. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah Bu, kayak kurang berkenan gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi dengan Bu Romi, saya menggunakan berbagai sumber, ya ada yang dari buku perpustakaan, ada yang dari internet, itu macam-macam Bu yang saya gunakan untuk menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan gitu loh Bu, untuk siswa di dalam kelas gitu. Ya, terus mengapa Pak Dede tidak menggunakan buku teks, Pak? Nah, kalau menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini, menurut saya ini sudah cukup Bu, untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga bermotivasi di dalam kelas, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum gitu Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak. Kemudian menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti
yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Yes, Ibu, betul. Betul juga, Bu Romis. Kenapa saya tidak pikiran ke sana ya, seperti itu loh. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang belajarnya hasilnya kurang maksimal gitu, menurut apa yang sudah saya lihat di kelas dan juga penilaian di kelas gitu, Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Pak. Saya pikir ada benarnya juga sih ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Dede? Ya, terima kasih Bu. Terus terang ya, saya tadinya merasa tidak nyaman sih, tapi setelah saya bercerita, saya merasa ya agak nyaman itu Bu. Akan tetapi saya masih ada sedikit mengganjal nih di hati saya Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga pikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, mau ngapa-ngapain nggak tenang gitu Bu. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga ini banyak Bu yang terbengkalai gitu Bu, dari masalah yang ada. Ya, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini Pak? Sampai dengan Ya Bu, terbengkalai pekerjaan. betulnya yang membuat saya resah dan nggak nyaman itu adalah karena ya kepala sekolahnya Bu menyampaikan hal tersebut kepada rekan guru yang lain gitu Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari karena kan banyak guru yang tahu Bu. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung ya Pak ya, lalu menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya Bu? Jadi kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan Bapak dipanggil dan ditegur kembali oleh kepala sekolah, jika Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Pak Dede dalam mengajar. Ya Bu, itu harapan saya dan mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi hal yang tidak diinginkan juga mudah-mudahan tidak akan terjadi gitu Bu. Iya Pak, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya Bu, saya setelah bercerita ke Ibu, saya punya rencana ya Bu. Saya juga berencana menemui ketemu dengan kepala sekolah Bu. Dan saya juga mungkin akan meminta maaf pada beliau, kemudian terkait proses belajar ke depannya seperti apa, dan juga saya akan menggunakan buku-buku untuk kedepannya sebagai acuannya. Lalu saya juga akan meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar, mengajar dengan baik gitu.
Iya Pak, itu sebuah rencana yang sangat bagus Pak ya. Lalu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memulai memakai buku teks, Bu, yang akan saya minjam di perpustakaan sekolah juga, Bu. Lalu dari sumber belajar yang lainnya juga dalam mengajar, dan saya yang sebelumnya yang saya pernah gunakan juga saya ajarkan gitu, Bu. Akan tetapi, Bu, yang saya terapkan karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid seperti itu. Wah, iya Pak, luar biasa. Jadi langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus ya Pak. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Alhamdulillah, Bu. Syukur, alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur, Bu, saya ini takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Bu. Makanya saya senang bercerita berusaha saya kepada Ibu, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu kan, tentunya takutnya nanti masalah tambah dan juga melebar kemana-mana. Iya Pak, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur ya Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya atau deadline waktunya Pak? Baik, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tentunya tatap muka di depan gitu. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang ada di satuan pendidikan, kemudian mematuhi, Bu, aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan teks di dalam mengajar di kelas. Alhamdulillah Pak Dede, saya tunggu aksinya ya Pak, dan saya tunggu hasilnya juga Pak. Kemudian nanti bisa diceritakan kembali saya Pak. Siap Bu Romis, siap. Sebenarnya saya juga akan menghadap kepala sekolah nih Bu, dan insya Allah besok lusa saya akan pergi untuk ketemu dengan beliau, dan mungkin saya akan ke ruangannya seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu Pak? Nah, terkait masalah ini juga masih belum apa ya Bu, dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, khususnya guru Bu, guru mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lainnya. Wah, ini ide yang bagus ya Pak Dede. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, amin. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semuanya deh Bu. Baik saran-saran maupun masukan yang dari Ibu, sehingga sekarang saya merasa enak Bu, dan tidak kepikiran lagi, lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para
murid kita tentunya ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Amin, semoga semuanya lancar. Iya Bu, jadi ini mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji nih Bu dengan murid saya, kebetulan mereka akan latihan upacara di lapangan sebagai persiapan untuk tugas upacara nanti di hari Senin besok Bu. Iya Pak, silakan Pak Dede. Terima kasih Bu Romis ya atas sarannya semuanya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, sama-sama terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Dede. Sedang apa Pak Dede? Waalaikumsalam Pak Dwi. Ini nih Pak, saya lagi buat perangkat pembelajaran Pak. Iya Pak Dede. Kalau saya mengganggu waktunya sebentar, boleh nggak Pak? Ada sedikit sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Pak Dede. Boleh Pak, boleh, tentu saja boleh. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga ini sebentar lagi selesai nih Pak, jadi nanti bisa dilanjutkan lah nantilah. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, sini Pak Dwi, duduk di samping saya sini. Ada apa ya Pak Dwi ya? Ya. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, iya Pak, terima kasih dan maaf sekali lagi mengganggu waktunya Pak Dede. Iya, nggak apa-apa Pak Dwi. Ngomong-ngomong, ini apa yang ingin Bapak bicarakan Pak dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali nih Pak ya. Kenapa nih Pak? Iya Pak, jadi akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan. Saya itu ingin dapat solusi atas keresahan saya yang saat ini saya alami. Kira-kira itu Pak nanti yang akan saya mau sampaikan ke Pak Dede. Gitu ya Pak Dwi. Baiklah Pak Dwi. Semoga obrolan kita kali ini ya Pak Dwi ya, pertemuan kita kali ini panjenengan dapat mendapatkan solusi nih Pak atas keresahan Bapak, dan semoga saya bisa membantu. Coba Pak Dwi ceritakan pada saya apa yang bisa membuat hati Pak Dwi itu resah seperti ini loh Pak. Iya Pak, jadi begini Pak Dede, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Pak. Itu Pak. Loh, ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak Dwi ya? Pak Dwi kan mendapat teguran nih. Coba Pak jelaskan kepada saya Pak dengan detail Pak, apalagi dengan peristiwanya seperti itu kan pasti ada sebabnya ini Pak. Silakan Pak. Iya Pak, jadi kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah kemudian menegur saya Pak atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya tuh selalu meminta izin lewat WhatsApp terlebih dahulu Pak. Oh jadi Pak Dwi kalau memang ada kendala itu lewat WhatsApp ya Pak Dwi ya. Lalu gini Pak Dwi, menurut Pak Dwi nih, alasan yang membuat Pak Dwi terlambat itu apa ya Pak? Jadi gini Pak, saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak Dede. Jadi anak saya itu kan sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya, kemudian mengantar sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan anak saya untuk berangkat sekolah gitu Pak. Oh, jadi masalahnya anak masuk TK ya Pak ya. Menurut Pak Dwi nih, apakah Pak Dwi ini melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak ya Pak ya? Iya Pak, jadi saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Pak. Karena setiap hari saya datang telat, meski saya sudah
meminta izin ke beliau atau ke kepala sekolah, Pak. Gitu, Pak. Betul Pak Dwi. Kalau datang terlambat Pak Dwi, kali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi Pak Dwi. Tapi misalnya kalau setiap hari, pasti beliau tegas Pak Dwi. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolah kan. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa ini Pak Dwi yang menjadi keresahan untuk Pak Dwi gitu loh? Pak, betul Pak. Jadi saya merasa kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya itu saya tidak enak Pak dengan kepala sekolah saya karena ketika ditegur saya itu sedikit kurang menerima kurang menerima lah karena saya punya alasan kenapa saya bisa seperti itu. Artinya di sini saya kurang bisa menerima dengan teguran kepala sekolah saya, Pak. Gitu, Pak. Gitu. Berarti karena Pak Dwi kurang disiplin dengan sering datang telat, jadi Pak Dwi ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Dwi menjadi resah karena teguran kepala sekolah. Jadi ya sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut ya Pak Dwi ya. Jadi menurut Pak Dwi nih bagaimana sikap ke depan sikap yang Pak Dwi alami tersebut seperti itu Pak Dwi. Bagaimana Pak Dwi? Iya Pak. Jadi seharusnya saya itu bisa menerima dan saya itu sadar bahwa apa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi Pak karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Gitu kira-kira Pak. Apa yang Pak Dwi akan lakukan Pak setelah ini untuk menghilangkan keresahan Pak Dwi kalau udah seperti ini Pak? Baik Pak, jadi rencana saya saya ingin menemui kepala sekolah, saya mau meminta maaf agar beliau agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau lagi Pak. Itu mungkin Pak. Oke. Lalu bagaimana Pak Dwi memperbaiki masalah kedisiplinan Pak Dwi ini Pak? Nah itu Pak yang saya bingung Pak. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan, mungkin tidak terlambat dan sebagainya. Menurut Pak Dedi gimana ya? Menurut Pak Dwi nih, jadi kalau menurut saya sih Pak Dwi nih mempunyai kekuatan apa Pak untuk mengatasinya Pak di dalam diri Bapak ini Pak? Baik, saya rasa saya bisa bangun pagi Pak, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa bisa saya titipkan anak saya karena kebetulan anak kakak saya itu juga masuk di sekolah yang sama, artinya satu kelas dengan anak saya Pak, satu sekolahan. Nah, itu sangat bagus Pak Dwi. Solusi yang dilakukan Pak Dwi ini sangat luar biasa sebenarnya untuk mengatasi masalah yang Pak Dwi hadapi sekarang Pak. Iya Pak, alhamdulillah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi itu sudah berurusan dengan atasan saya. Agak khawatir takutnya saya salah langkah. Itu Pak. Syukurlah kalau Pak Dwi merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Dwi rencanakan di komitmen apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk jalanin rencana itu Pak Dwi? Baik. Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah saya akan mengutarakan permintaan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan, saya akan lebih awal datang ke sekolah.
Namun sebelumnya saya juga akan berbicara dengan kakak saya terkait masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya saat nanti ke depannya untuk berangkat ke sekolah, Pak. Nah, itu baru Pak Dwi, itu bagus. Semoga nih Pak Dwi masalahnya segera terselesaikan dan Pak Dwi juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa resah dan gelisah ini Pak Dwi. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak Dede udah bisa mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya bisa merasa sedikit lega. Semoga nantinya menjadi guru yang bisa memberikan, saya menjadi guru yang bisa menjadikan teladan yang baik untuk semua siswa-siswa saya, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama Pak Dwi. Kalau memang ada masalah atau apa ya, saya bersedia Pak untuk mencari solusinya dan mendengarkan keluh kesahnya Pak. Seperti itu, jangan sungkan-sungkan nanti Pak untuk bercerita kepada saya. Saya akan langsung Pak, langsung kita sharing-sharing Pak nanti. Iya Pak Dede, terima kasih banyak. Saya sudah mendapatkan masukan-masukan dari Pak Dede. Dari yang tadinya saya merasa ada permasalahan, sekarang sudah agak ada gambaran untuk memperbaiki ke depannya. Baik Pak Dede, mungkin itu aja Pak. Saya permisi ke ruangan saya dulu Pak. Sudah ada yang ditunggu Pak. Oh iya Pak Dwi, monggo. Silakan. Nanti kembali lagi ke sini Pak Dwi ya. Siap Pak Dede, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dede. Sama-sama Pak Dwi, waalaikumsalam. Sudah Pak? Sudah. Alhamdulillah. Bu Basil, kelompok 4 sudah Bu. Jangan tidur Pak Dwi. Pak Dwi ngantuk Pak kayaknya. Stay. Jika sudah selesai kembali ke room utama dari Bu Feni. Berarti kita out ya. Siap. Oke Pak Jai, kita ke room utama Pak Jai ya. Oke. Oke, yaudah, yuk. Siap.